Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review bisnis. Biasanya review toko sih namanya. Jadi ini sudah ke 28 minggu saya mereview suatu bisnis atau toko ya suka-suka aja, suka-suka saya aja lah dari sisi front end ya, kecuali kalau ada data laporan keuangan dan lain sebagainya mungkin bisa dari sisi back endnya mereka. Tapi ya ini sebagai studi kasus aja sih, saya nge-review bisnis orang lain, studi kasus buat saya dan saya share di sini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Dan teman-teman yang tokonya mau di-review, cek aja di Google Form di ganirozaki.com. Tapi saya nggak janji kapan bisa nge-review ya. Karena ini pun sudah 5 minggu ke belakang apa saya nggak nge-review orang yang isi Google Form. Tapi kalau mau isi, isi aja. Oke, insya Allah setiap Senin jam 19.30 video studi kasus ini buat saya pribadi jujur seru sih. Oke, kita lanjut. Yang mau di-review minggu ini adalah warung abnormal. Jadi ada bertebaran isu abnormal tuh bangkrut atau enggak. Nah, teman-teman harusnya udah pada tahu ya warung abnormal itu pada masa jayanya saya rasa seluruh Indonesia tahu lah abnormal ya viral banget gitu. Segoogling saya sih dia 2014 berdirinya. Loh, 2014 gitu ya, itu baru 8 tahun. Saya kira lebih muda dari itu, lebih tua dari itu loh. Saya kira 2010 gitu. Segoogling saya dapat infonya 2014. Teman-teman coba cek deh, bener nggak sih si warung abnormal itu 2014? Serasa saya sih harusnya lebih lebih tua dari itu ya. Kita lanjut. Dulu emang rame banget serius warung abnormal itu. Jadi katakanlah kalau di Bandung ya, karena saya di Bandung, kalau nggak nongkrong di abnormal nggak gaul gitu. Karena murah, meriah, nyaman dan lain sebagainya. Sekarang faktanya IG-nya nggak update teman-teman. Wah ini fatal banget. Suatu bisnis yang IG-nya nggak update atau sosmednya nggak update, ini fatal menurut saya. Nih, mereka terakhir posting tanggal 14 Januari dan di sini ada yang komentar di Malang udah nggak ada lagi ya Min. Terus, halo Min, ingin bla 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 di mau bla 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 bla. Banyak komentarnya. Ini nggak update sekarang tanggal 30 Januari. Mereka update tanggal 14 Januari. Berarti 15 hari yang lalu terakhir update sosial media. Menurut saya di zaman sekarang, di zaman now ini, sosmed nggak up to date itu fatal. Fatal. Karena apa? Itu udah identitas. Udah identitas suatu bisnis. Dan harus up to date walaupun sekedar story, sekedar apapun itu sosmed harus up to date, entah di TikTok, entah di Instagram, entah di Facebook dan lain sebagainya. Saya rasa abnormal kenapa sampai 15 hari nggak update di Instagram berarti something. Itu satu, IG-nya nggak upload. Web juga nggak update, teman-teman. Ini webnya juga nggak up to date. Ini link tree-nya mungkin up to date ya. Tapi websitenya saya scrolling-scrolling. Di sini di bawah ada tulisan copyright 2019. Berarti sudah 3 tahun ini web nggak diurus kayaknya. Atau orang abnormalnya nggak sadar soal tahun 2019 ini. Ya nggak tahu lah. Yang jelas nggak up to date. Lalu pantauan saya langsung, nah saya tinggal di Cimahi, tapi saya ngaku orang Bandung. Jadi saya di sekitaran Cimahi ada satu abnormal dulu saya lumayan agak sering lah ke sana, soalnya dekat banget sama rumah saya. Tutup, sudah setahun lebih tutup. Berarti itu satu tutup. Terus ada lagi kalau di Bandung di Jalan Riau itu ada dua warung abnormal. Satu saya pernah beberapa bulan lalu pernah ke sana itu udah sepi. Satu waktu itu meeting dan sepi banget lah, sepi banget. Satu lagi sih kayaknya masih rame karena saya belum pernah ke sana yang di Jalan Riau yang satu lagi itu yang di jalan deket Jalan Taman Pramuka ya buat teman-teman yang di Bandung itu kayaknya sih masih rame karena adik ipar saya ngakunya sering nongkrong di situ. Itu yang di Jalan Riau. Lalu ada yang di Jalan Sangkuriang deket di Dago, deket Dago. Itu saya pernah ke sana meeting beberapa bulan lalu masih rame, rame. Karena mungkin daerah mahasiswa ya di situ banyak sekali kampus, ada Unpad, ITB, Unpar, apalagi Unpad D3, oh banyak lah. Jadi memang ada yang sepi, ada yang rame. Satu lagi yang di Jalan Cihamplas yang saya tahu di Bandung itu nggak pernah ke sana lagi, udah lama banget. Cuman kalau lewat kayaknya parkirannya sepi. Jadi saya pantau ada yang sepi, ada yang rame. Itu sepemantauan saya langsung. Kalau teman-teman warung abnormal dekat rumah teman-teman kayak gimana? Apakah sudah diganti sama Mixue? Mixe, udah diganti sama Mixe kah atau gimana? Dan yang saya kaget lagi ya itu ini dia baru 8 tahun ya. Saya
Saya agak heran, bener nggak sih 8 tahun? Tadi saya googling singkat aja, dia berdiri 2014, sekarang 2023, 8 tahun, 9 tahun, 9 tahun. Dan kalau secara teori ya, kalau bisnis yang sustain itu 10 tahun. Sustain itu artinya apa? Sederhananya gini, sustain itu mati enggan, hidup tak mau. Artinya sudah stabil gitu, sudah stabil meskipun omsetnya nggak besar, tapi penghasilannya stabil. Dan ini kalau belum belum nyampe angka 10 tahun, berarti ada kemungkinan bisa bisa mati secara teori ya. Karena rata-ratanya tuh sustain tuh 10 tahun. Wow, kagak heran juga karena Abnormal ini kan dulu viral banget, terus dibeli oleh Indofood, owner-ownernya juga bikin startup namanya Foodies gitu. Wah, pokoknya keren banget lah ini Abnormal, studi kasus dijadiin studi kasus. Waduh, tadi videonya stop ya berapa menit ya? Jadi Abnormal ini dijadiin studi kasus kuliah-kuliah bisnis dan lain sebagainya. Memang keren banget. Tapi ternyata belum 10 tahun, mungkin belum masuk fase sustain. Secara teori ya 10 tahun itu rata-ratanya. Lanjut, bangkrut nggak sih Abnormal? Kayaknya sih enggak ya, karena masih ada yang rame saya lihat. Kayaknya sih enggak, masih ada yang buka, masih ada yang rame. Dan kalau bangkrut itu setahu saya memang peraturan ya, apakah karena nggak bisa bayar hutang atau apa, saya nggak tahu peraturan pastinya kalau di Indonesia. Tapi kalau penurunan, yes saya yakin penurunan. Lah kok bisa sebesar Abnormal, modalnya gede banget, belakangnya Indofood men, Indofood. Eh, nggak mungkin modalnya kecil kan? Dan brandingnya oke, seluruh Indonesia tahu wah Abnormal. Jadi kok bisa brandingnya oke, modalnya ada, tapi turun. Nah, sepengamatan saya ada dua. Satu adalah yang klise tapi but true. Jadi ini klise but true ya. Jadi turun itu suatu keniscayaan. Jadi mau bisnis apapun pasti pernah mengalami penurunan, pasti nggak mungkin nggak. Itu suatu keniscayaan dan yang terpenting itu bukan kok turun, tapi bagaimana reboundnya. Jadi menemukan titik nadir itulah pentingnya di bisnis. Nah bisa kayak gini, wah ini keren banget. Kalau sudah bisa kayak gini berarti strong. Jadi ketika turun gimana bisa nge-rebound tuh strong. Lalu selanjutnya ini pembenaran buat saya juga yang bisnisnya lagi turun. Ya, oh yang lain juga turun kok. Ini modal gede, branding gede juga turun. Nah, ini pembenaran buat saya. Tapi ya saya harus hati-hati, jangan leha-leha karena ya orang lain, kita ya kita. Karena kita kan butuh hidup juga. Bisnis orang lain ya bisnis orang lain. Cuman itu agak sedikit lega hati gitu. Modal gede, branding bagus, turun juga tuh. Nah, kalau saya apalagi saya UMKM skala super duper kecil, ya turun ya apalagi pasti turun. Cuman ya itu, saya lagi berusaha, bukan berusaha sih, memang sudah tahu ya jangan leha-leha. Saya berusaha keras untuk membangkitkan lagi bisnis saya untuk rebound kayak gini. Yang kedua, nah ini menurut saya faktor paling utama kenapa abnormal itu penurunannya drastis. Ya nggak drastis ya, perlahan-lahan sih sebetulnya udah ketebak gitu. Yang mungkin dulu ceruk pasarnya seperti ini, lalu makin lama makin berkurang kayak gini, itu gara-gara kompetitor yang kecil-kecil. Kecil dalam tanda kutip. Jadi gara-gara abnormal viral, lambat laun orang-orang pada bikin kafe, orang-orang pada bikin tempat nongkrong, dan yang kompetitor-kompetitor kecil ini banyak dan banyak banget yang lebih murah ya, lebih nyaman, dan lebih enak. Abnormal dengan profesionalnya, dengan modalnya gede, dengan brandnya bagus itu kalah kalah murah, terus kalah nyaman sama kalah enak sama kafe-kafe yang kecil-kecil. Kenapa? Karena yang kafe-kafe kecil-kecil yang baru ngerintis itu kebanyakan self employee. Jadi si ownernya yang masih jadi baristanya, terus dia melayani customernya. Kalau self employee itu murah. Kenapa murah? Bayangannya gini teman-teman. Bayangkan kalau si owner tersebut di awal dia bisnis dia langsung hire karyawan banyak, otomatis harganya jadi mahal. Kalau dia masih memperkerjakan dirinya sendiri, dia ngitung gajinya juga mungkin banyak yang belum menggaji dengan layak, alias underprice. Dan faktanya memang UMKM kebanyakan underprice terhadap dirinya sendiri. Ya wajar, itu wajar banget karena kalau langsung sesuai harga nih ya, sesuai harga, kayak misalkan saya nih, waktu saya kerja dulu gaji ya gaji lumayan lah dulu waktu saya kerja. Kalau gaji tersebut saya terapkan di bisnis saya nggak akan maju, nggak akan jalan, nggak ada uangnya, udah tergerogoti habis. Jadi
kafe-kafe kecil itu karena self employee lebih murah operasionalnya, gajinya lebih murah sehingga bisa menawarkan harga yang lebih murah dan lebih cepat karena ownernya terjun langsung, ownernya lihat langsung dan dia apa ya menjalankan bisnisnya pakai hati, quality controlnya pakai hati, nanya langsung ketemu customer, mungkin nyobain kopinya langsung, nyobain menu-menunya langsung, jadinya pasti lebih cepat tuh perubahan. Jadi kalau ada evaluasi langsung dieksekusi, eksekusi, eksekusi. Kalau abnormal, jaringannya sudah banyak, sudah jadi franchise, pasti kalau ada perubahan sedikit, perubahannya nggak cepat. Gitu. Jadinya udah pasti kafe-kafe kecil itu murah, nyaman, enak. Ya otomatis lah. Sekarang customer ya ini aja sederhana aja customer ya kalau ada yang murah, lebih nyaman, lebih enak ya jelas pindah hati, nggak mungkin enggak. Itu aja review bisnis ini mudah-mudahan ada faedahnya buat teman-teman. Karena buat saya pribadi sih ada karena ya ini sebenarnya studi kasus pribadi yang saya upload di YouTube. Sekian aja jangan lupa subscribe atau bisa banget join member. Kalau yang mau join member keuntungannya bisa diskusi sama saya. Jadinya ya bisa diskusi apapun mau tentang Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Klik join di bawah atau bisa juga klik thanks di bawah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.